Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya sore hari ini? Semoga adik-adik sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jumat sore hari adalah waktu yang mustajab adik-adik untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di Jogja, di tempatnya Kak Erlan di sini sedang turun hujan yang sangat deras. Dan ketika hujan itu sedang turun, ini juga termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga adik-adik, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah jaga dan lindungi orang tua kita, diri kita, keluarga kita, guru-guru kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah corona ini beserta dengan dampak-dampaknya. Adik-adik sudah kangen sekolah kan ya? Sudah kangen dapat uang jajan? Lebih kangen sekolahnya apa kangen uang jajannya? Hah? Uang jajan dong Kak Erlan? Sekolah juga. Masya Allah. Iya dong, uang jajannya kangen gak apa-apa, tapi ilmu di sekolah itu jauh lebih buat kita jadi makin kangen ya. Masya Allah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Kak Erlan akan bercerita kepada adik-adik semua tentang seorang sahabat Nabi yang mulia, yang mana sahabat Nabi ini adalah orang yang termasuk paling tampan di kota Mekah. Tahu nggak adik-adik, kalau sahabat yang satu ini adalah seorang pemuda yang dia lahir 14 tahun setelah lahirnya Nabi SAW. Adik-adik tahu Nabi itu lahir di tahun berapa? Kalau pekan kemarin Kak Erlan sempat cerita tentang tahun gajah ya, tentang peristiwa pasukan bergajah menyerang kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahirnya di tahun gajah. Kenapa dibilang tahun gajah Kak Erlan? Iya, soalnya dulu dalam kebiasaan orang Arab, mereka cuma mengenal nama-nama bulan saja. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mereka cuma kenal bulan, tapi mereka tidak mengenal angka tahun. Tahun dalam kebiasaan orang Arab itu baru diberlakukan ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu artinya ketika peristiwa penyerangan kota Mekah, peristiwa pasukan bergajah menyerang Ka'bah, itu belum diberlakukan tahun Hijriyah ketika itu adik-adik. Makanya orang-orang Arab ketika menyebutkan nama tahun, itu pakai peristiwa yang penting yang terjadi di tahun tersebut. Nah, karena peristiwa pasukan bergajah menyerang Ka'bah itu adalah peristiwa yang fenomenal dan luar biasa, maka itu diabadikan jadi nama tahun, disebutlah tahun gajah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahirnya di tahun gajah. Berarti kalau Mus'ab bin Umair selisih usianya 14 tahun, maka itu artinya Mus'ab bin Umair itu lahirnya 14 tahun setelah peristiwa tahun gajah ya. Kalau di tahun Masehi sih Nabi Muhammad itu lahirnya tahun 571 Masehi ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Dan kalau misalnya Nabi lahir tahun 571 ditambah 14 berarti Mus'ab bin Umair lahirnya tahun berapa? Coba 571 ditambah 14, berarti totalnya 585 Masehi. Berarti Mus'ab bin Umair itu kalau di kalender Masehi, Mus'ab bin Umair itu lahirnya tahun 585 Masehi. Adik-adik tahu tidak, Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang sangat tampan. Dia adalah seorang pemuda yang kaya raya dan sangat dimanjakan oleh ibunya. Dibelikan pakaian yang bagus. Bagus nggak pakaian Kak Erlan?
biasa aja ya. Nah kalau Mus'ab bin Umair pakaiannya bagus. Terus dibelikan oleh ibunya sendal dari Hadramaut, dari Yaman. Masya Allah, sendalnya bagus. Bahkan parfumnya, minyak wanginya Mus'ab bin Umair itu begitu semerbak adik-adik. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sampai-sampai wanginya Mus'ab bin Umair itu meninggalkan jejak. Jadi kalau Mus'ab bin Umair lagi jalan di sebuah kampung nih, ada yang dilewati jalan setapaknya, maka wangi harumnya itu ketinggalan jejaknya. Jadi orang-orang kalau cium wanginya, ini Mus'ab bin Umair pasti lewat sini nih. Mereka jadi sudah hafal. Karena wanginya Mus'ab bin Umair itu begitu khas. Dia adalah orang yang wangi. Makanya adik-adik, jadi orang harus wangi ya. Jangan bau ketek, bau asem, jarang mandi. Ayo, siapa yang selama wabah corona jadi malas mandi? Kalau mandi suka disuruh-suruh sampai marah-marah dulu orang tuanya. Nggak boleh. Nih Mus'ab bin Umair orangnya ganteng, wajahnya tampan, pakaiannya bagus, sendalnya keren, dan wanginya begitu harum. Bahkan adik-adik, ada seorang sahabat namanya Al-Bara' bin Azib sampai mengatakan ketika disuruh berkomentar tentang Mus'ab bin Umair, kata beliau, kata si Al-Bara' Al-Azib ini, Al-Bara' bin Azib mengatakan, rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Mus'ab bin Umair itu layaknya seseorang yang dia ini aku belum pernah lihat yang semisal dengan dirinya. Seolah-olah Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang penghuni surga. Saking begitu indah penampilannya dan sangat tampan rupanya. Karena adik-adik yang namanya penduduk surga itu kan ganteng-ganteng ya, nggak ada yang jelek. Semuanya wangi, semuanya harum, semuanya cantik dan tampan. Itu penghuni surga. Nggak ada yang bau, nggak ada yang bau ketek, nggak ada yang bau asem, nggak ada yang bau keringat, nggak ada. Semuanya wangi, semuanya tampil dengan sangat menawan. Itulah penghuni surga. Nah, si Al-Bara' bin Azib ini sampai-sampai mengibaratkan Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang penghuni surga karena saking begitu indah penampilannya. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibunya Mus'ab bin Umair itu sangat memanjakan sekali Mus'ab bin Umair. Saking sayangnya adik-adik, dibelikan pakaian yang bagus, sendal yang keren, semuanya dibelikan sama ibunya Mus'ab bin Umair. Siapa nama ibunya Mus'ab bin Umair? Iya, siapa Khairlan nama ibunya? Nama ibunya adalah Khonnas bin Malik. Khonnas bin Malik ya. Khonnas bintu Malik ini adalah nama ibunya Mus'ab bin Umair. Kalau nama ayahnya Mus'ab siapa? Ada yang tahu nggak? Nama ayahnya Mus'ab siapa? Nama ayahnya Mus'ab ya Umair, ya enggak? Kan nama lengkapnya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab anaknya Umair. Berarti nama ayahnya Mus'ab siapa? Umair. Nah, kalau nama ibunya Mus'ab adalah Khonnas bintu Malik ya. Khonnas bintu Malik. Ini nama ibunya. Ibunya sangat sayang kepada Mus'ab bin Umair. Sampai-sampai saking sayangnya adik-adik, sarapannya Mus'ab bin Umair itu langsung ditaruh di meja di dekat tempat tidurnya Mus'ab bin Umair. Jadi kalau Mus'ab bin Umair bangun tidur nih, tuit-tuiting, tuit-tuiting. Kalau kita bayangin kita bangun tidur ya, baca doa, nguapnya ditutup, baca doa bangun bobo, bangun-bangun ketika buka mata, tuit-tuiting, tuit-tuiting. Tiba-tiba tuh makanan udah ada di samping tempat tidur kita. Senang gak kira-kira kalau kita begitu adik-adik? Senang banget. Benar-benar dimanja, benar-benar disayang sama orang tua kita. Sama kayak ibunya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga diperlakukan istimewa. Sampai-sampai bangun tidur pun sarapan sudah terhidang di hadapannya. Ini menunjukkan betapa sayangnya ibunya Mus'ab bin Umair yang bernama Khonnas binti Malik, yang sangat sayang kepada anaknya Mus'ab bin Umair. Demikianlah adik-adik
keadaan awal dari seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair, yang begitu dimanja dengan fasilitas-fasilitas yang mewah sehingga penampilannya sangat menawan. Tapi adik-adik tahu tidak, keadaan ini ternyata berubah drastis. Kok gitu Kak Erlan? Iya. Kok gitu Kak Erlan? Iya. Kok gitu Kak Erlan? Iya, ini Kak Erlan mau ceritakan, sabar ya. Mus'ab bin Umair tiba-tiba tidak lagi dimanja dan disayang oleh ibunya. Tahu kenapa? Karena adik-adik, Mus'ab bin Umair keluar dari agama nenek moyangnya. Karena Mus'ab bin Umair ketika itu masuk Islam. Saat itu adik-adik, Nabi Muhammad SAW, kabar tentang Nabi Muhammad itu begitu menghebohkan penduduk Mekah. Ya, siang dan malam orang-orang Quraisy tersibukkan dengan kabarnya seseorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi, yang katanya dia mengajak untuk mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Quraisy pun mulai memperhatikan gerak-geriknya seorang laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dengan Mus'ab bin Umair. Pemuda yang kala itu sering sekali mendengar berita tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Mus'ab bin Umair pun mencari tahu di manakah biasanya Nabi Muhammad beserta dengan para sahabatnya itu duduk berkumpul-kumpul. Ternyata Mus'ab bin Umair pun tahu kalau Nabi Muhammad itu punya markas. Apa itu markas ya? Kayak tempat kumpul-kumpul gitu, tempat sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Tempatnya ini ada di dekat Bukit Sofa, adik-adik. Ada di dekat bukit apa? Bukit Sofa. Kalau adik-adik nanti umroh atau haji, biasanya kan kita ada rukun yang namanya sa'i ya. Lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Nah, sekarang sih itu termasuk kompleks dari bagian Masjidil Haram. Nanti kapan-kapan ke sana ya, ajak ayah bundanya, Aku pengen ke Bukit Sofa ayah bunda. gitu ya. Dari siapa taunya dari Kak Erlan? Gitu ya, biar nanti jalan-jalan ke sana. Mau nggak? Mau ya, semoga dimudahkan. Nah, di dekat Bukit Sofa itu adik-adik, disitulah rumahnya Arkom. Makanya kalau adik-adik nanti ke Masjidil Haram, ada pintu dinamakan pintu Arkom. Karena di situ dulu letak rumahnya Arkom. Rumah Arkom bahasa Arabnya Darul Arkom. Nah, Darul Arkom inilah yang dijadikan sebagai markasnya Nabi SAW mengajarkan beberapa sahabatnya. Mus'ab bin Umair ketika Nabi Muhammad awal-awal mengajak orang-orang untuk masuk Islam, tiba-tiba Mus'ab bin Umair langsung datang. Padahal ketika itu tidak ada yang secara langsung mengajak Mus'ab bin Umair. Tapi karena mendengar kabar yang tersiar, lantas kemudian Mus'ab bin Umair pun mendatangi Darul Arkom, rumahnya Arkom yang ada di dekat Bukit Sofa. Diketuk pintunya, tok 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 tok. Pintunya dibuka, Mus'ab bin Umair dipersilahkan masuk. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW. Dibacakanlah kepada Mus'ab beberapa ayat-ayat Al-Quran. Seketika hatinya itu menjadi luluh adik-adik. Dan disitulah Mus'ab bin Umair menyambut hidayah Islam. Dia pun menjadi orang yang baru saja masuk Islam, bersyahadat, berikrar bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari itu Mus'ab bin Umair pun masuk Islam. Dan mulai sejak itu Mus'ab bin Umair rutin datang ke Darul Arkom, rumahnya si Arkom, untuk belajar dan menuntut ilmu bersama Nabi SAW. Tapi dia masih sembunyi-sembunyi, rahasia dan diam-diam. Bayangin adik-adik, mau berangkat ngaji aja harus sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Kenapa gitu Kak Erlan?
Soalnya Mus'ab nggak kepingin orang-orang tahu kalau dia sebenarnya udah masuk Islam. Dia mengendap-endap, jalannya pelan supaya nggak ketahuan banyak orang. Mus'ab bin Umair pengen terus belajar, pengen terus dekat dengan Nabi SAW, belajar ilmu agama di rumahnya Arkom. Dan adik-adik, hikmah apa yang bisa kita dapat di sini? Kalau kita ngajinya itu kan mudah ya adik-adik ya. Tinggal datang ke masjid, ngaji, nuntut ilmu agama, berangkat ke sekolah mudah. Kita pernah nggak berangkat ke pengajian mengendap-endap, nyumput-nyumput, sembunyi-sembunyi, diam-diam? Nggak pernah kan? Inilah yang namanya kenikmatan adik-adik. Makanya syukuri nikmat aman, nikmat sehat, nikmat dikasih kesempatan untuk banyak menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu itu dibatasi. Makanya adik-adik, kita contoh nih Mus'ab bin Umair, walaupun kondisinya sangat sulit dan terhimpit, dia tetap semangat untuk berangkat ngaji ke rumahnya Arkom. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada rahasia yang tersembunyi di sekitar orang-orang Quraisy. Mata dan telinga mereka ada di setiap tempat, menyusuri setiap langkah dan jejak. Cie, Kak Erlan puitis banget, cie. Ya enggak, supaya indah aja didengar kata-katanya ya. Adik-adik, ternyata suatu hari ada seseorang yang bernama Uthman bin Tolhah. Ini salah seorang Quraisy. Dia melihat dengan mata kepalanya. Kairan ulang ya, biar lebih dramatis. Dia melihat dengan mata kepalanya. Udah dramatis belum? Diulang ya. Utsman bin Tolhah melihat dengan mata kepalanya. Udah dramatis belum? Ini kalau bisa di zoom, tung gitu ya. Jadi lebih dramatis gitu ya. Utsman bin Tolhah, salah seorang Quraisy itu melihat dengan mata kepalanya kalau Mus'ab bin Umair itu, anaknya Khonas bintu Malik itu, diam-diam masuk ke rumahnya Arkom. Tidak lain tidak bukan yang difahami oleh Utsman, berarti ini Mus'ab bin Umair sudah masuk Islam. Buru-buru Utsman bin Tolhah lari-lari dia memberitahukan segera informasi ini kepada ibunya Mus'ab bin Umair. Selama ini Mus'ab bin Umair masuk Islam, ibunya nggak tahu ternyata adik-adik. Makanya Utsman bin Tolhah datang kemudian menyampaikan perihal kabarnya Mus'ab bin Umair ke rumahnya Khonas bintu Malik, ibunya Mus'ab bin Umair. Diceritakan bahwa Mus'ab bin Umair itu datang ke rumah Arkom dan dia sudah masuk Islam. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah periode sulit, masa-masa kehidupan pemuda yang tadinya terbiasa dengan fasilitas yang mewah, akhirnya seketika berubah drastis begitu saja adik-adik. Mus'ab bin Umair yang dulunya disayang, yang dulunya begitu dimanja, sekarang tidak lagi diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Mus'ab bin Umair bahkan harus dikerangkeng, dikurung, disiksa, bahkan tidak jarang dipukul. Mus'ab bin Umair terluka adik-adik. Dia menerima siksaan fisik. Bahkan tidak hanya siksaan fisik adik-adik, Mus'ab bin Umair juga disiksa perasaannya. Hah? Siksa perasaan, Kak Erlan? Gimana itu? Siksa perasaan itu maksudnya disiksa psikisnya. Jadi adik-adik, yang bisa sakit itu bukan cuma badan, tapi hati, perasaan juga bisa sakit. Terus siksaan perasaannya Mus'ab bin Umair gimana, Kak Erlan? Adik-adik, Mus'ab bin Umair itu begitu sayang sama ibunya. Dan adik-adik tahu tidak, kalau ibunya Mus'ab bin Umair itu berikrar dan bertekad mogok makan, nggak mau makan dan menjemur dirinya di atas terik matahari yang sangat panas. Adik-adik, kalau di Arab Saudi itu panas nggak? Panas banget, Kak Erlan. Iya, Kak Erlan pernah waktu itu iktikaf di bulan Ramadan, panasnya bisa sampai 38 derajat Celcius.
Pernah juga Kak Erlan haji tahun 2018 itu bahkan sampai 45 derajat Celcius. Panas banget adik-adik. Bayangin menjemur diri di atas padang pasir di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Tersiksa nggak adik-adik? Tersiksa. Itulah yang dilakukan ibunya Mus'ab bin Umair supaya Mus'ab bin Umair mau kembali ke agama nenek moyangnya. Ibunya bilang bakalan terus menyiksa dirinya, menjemur dirinya di bawah terik matahari yang panas dan gak mau sama sekali makan barang sesuap pun selama Mus'ab bin Umair masih memeluk agama Islam. Kalau Mus'ab bin Umair udah kembali ke agama nenek moyangnya, baru deh ibunya memberhentikan aksi mogok makannya. Ini mogok makannya beneran adik-adik. Kalau kita kan di sini mogok makannya bohong-bohongan ya, nggak makan nasi tapi makannya jelly drink, nggak boleh sebut merek ya, yang agar-agar gitu ya, penunda lapar katanya begitu ya. Kalau ibunya beneran menyiksa dirinya, membuat hati seorang Mus'ab bin Umair merasa iba. Tapi adik-adik, Mus'ab bin Umair sudah memilih pilihan hidupnya, dia bangga dengan keislamannya. Maka adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kakaknya Mus'ab bin Umair namanya Abu Aziz bin Umair. Abu Aziz kakaknya Mus'ab bin Umair bilang sama ibunya Mus'ab bin Umair, "Udahlah bunda, biarkan aja dia seperti itu, yang penting jangan kasih fasilitas-fasilitas kenikmatan. Nanti toh dia kembali lagi ke agama nenek moyangnya. Dia itu sudah terbiasa dengan kenikmatan yang kita berikan." Ternyata adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair tetap teguh memilih pilihan hidupnya. Dia nggak mau kembali ke agama nenek moyangnya. Hari demi hari berganti, siksaan yang dialami Mus'ab bin Umair kian bertambah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditemukan Mus'ab bin Umair itu kulit-kulitnya penuh dengan luka. Saking benar-benar dia disiksa karena keluarganya tidak terima kalau Mus'ab bin Umair itu memeluk agama Islam. Hikmah apa yang bisa kita dapat dari sini? Adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik lahir dari keluarga yang Islam. Bersyukur kalau punya orang tua yang Islam. Bersyukur kalau ada orang tua, punya orang tua yang nyuruh kita nonton kajian Islam. Jarang loh kenikmatan seperti ini bisa dirasakan. Makanya kita bersyukur jadi anak yang beragama Islam. Seneng gak adik-adik jadi anak beragama Islam? Seneng. Ini Islam itu nikmat yang luar biasa loh. Ini istimewa loh kenikmatannya. Gak semua orang bisa rasakan nikmat ini. Dan tahu gak spesialnya apa buat diri kita? Allah kasih kenikmatan ini tanpa kita meminta. Lahir langsung Islam. Itu kenikmatan yang spesial teman-teman. Martabak spesial yang telurnya 3 kalah sama ini. Saking spesialnya kenikmatan ini, yaitu kenikmatan Islam. Makanya adik-adik bangga jadi anak Islam. Betul nggak? Betul. Harus bangga jadi orang Islam. Terus cara bangganya gimana Kak Erlan? Bangga mengamalkan syariat-syariat Islam. Jangan malu kalau pakai jilbab. Jangan malu kalau kita mengerjakan sholat. Jangan malu kalau buka Quran di tempat-tempat umum. Sebagian orang kadang malu loh adik-adik mau pakai jilbab. Aduh aku jadi gak cantik Gitu. Nggak boleh kayak gitu. Harus bangga dengan Islam. Sebagian orang malu buka Quran di tempat-tempat umum atau di jalanan. Buka dimanapun. Asal bukan di kamar mandi. Ya nggak boleh kalau di kamar mandi. Maksud Kak Erlan di tempat-tempat umum itu jangan malu buka Al-Quran. Ngapain malu jadi orang Islam? Harusnya kita bangga jadi anak Islam. Rajin murojaah, baca Al-Quran, mengucapkan salam, Assalamualaikum. ini bangga dengan Islam. Gitu adik-adik ya. Kita harus bangga dengan Islam sebagaimana Mus'ab bin Umair yang begitu bangga dengan keislamannya. Akhirnya pun adik-adik, ibunya juga menyerah untuk membujuk Mus'ab bin Wangi yang dulu. Fasilitas-fasilitas yang diberikan orang tuanya diberhentikan. Tidak mengapa. Yang penting merasakan kenikmatan yang paling istimewa. Apa itu?
menjadi orang yang beragama Islam. Inilah pilihan hidupnya Mus'ab bin Umair. Maka dengan kebanggaannya menjadi orang Islam, Mus'ab bin Umair menunjukkannya dengan semangat belajar, adik-adik. Makanya Mus'ab bin Umair tuh rutin datang ke pengajiannya di rumah Arkom yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda yang bagus akhlaknya, pintar akalnya, dan begitu kuat ingatannya, maka kemudian adik-adik, Nabi Muhammad SAW menunjuk dan memberikan tugas kepada Mus'ab bin Umair sebagai duta pertamanya kaum muslimin. Apakah Erlan? Duta? Iya, adik-adik tahu duta nggak? Yang bisa lihat? Itu mata. Yang batu-batu itu? Itu bata. Ini duta. Duta itu kayak semacam utusan, ya. Mus'ab bin Umair ini adalah utusan Nabi yang pertama untuk berdakwah. Adik-adik tahu nggak kota apa yang dituju dan ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Mus'ab bin Umair? Yaps, bener banget. Kota Madinah. Kota yang kalau kita haji dan umroh mesti kita datang ke sana. Kenapa? Karena disitulah ada Masjid Nabawi. Di situ kita disuruh untuk banyak sholat dan capek-capek menempuh perjalanan untuk datang sholat di dalamnya. La tushaddu, kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathah. Enggak boleh bercapek-capek menempuh perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid Nabawi. Ini orangnya Mus'ab bin Umair yang mengawalinya, adik-adik. Nabi Muhammad SAW suruh Mus'ab bin Umair untuk mendakwahi orang-orang Madinah. Karena sebelumnya ada 12 orang Madinah yang masuk Islam duluan. Ya, ini orang-orang yang ada di dalam Bai'atul Aqobah. Kapan-kapan Kak Erlan ceritain ya, Bai'atul Aqobah itu gimana ceritanya. Ini kalau kita lagi bahas Sirah Nabawiyah, kita akan terangkan ini. Tapi singkat cerita, karena Nabi melihat ada perkembangan yang baik, ada 12 orang Madinah yang sebelumnya sudah masuk Islam, maka Mus'ab bin Umair diutus untuk pergi ke kota Madinah mendakwahi orang-orang yang sudah masuk Islam dan juga mengajak orang-orang yang belum masuk Islam untuk bisa masuk Islam. Mus'ab bin Umair kemudian pergi ke kota Madinah, menempuh perjalanan 450 km. Dan dulu nggak naik bis, nggak naik pesawat. Tapi kalau ndak jalan kaki ya naik onta kendaraannya. Bayangin, butuh waktu berhari-hari. Kalau sekarang naik bis cuma 6 jam perjalanan. Tapi kalau dari Mekah ke Madinah naik onta, wah Masya Allah, ini bisa sampai berhari-hari, lebih dari sepekan bahkan. Nggak ada tempat mampir, nggak ada restoran, nggak ada ojek online. Mau pesan makanan lewat ojek, nggak bisa. Jadi makanannya dicari sendiri atau dibawa sendiri. Bayangin, dia nggak takut menempuh perjalanan sejauh itu karena ini tugas dari Rasulullah SAW. Inilah dia Mus'ab bin Umair sebagai utusan atau duta pertamanya kaum muslimin untuk berdakwah. Mus'ab bin Umair kemudian mendakwahi orang-orang Madinah. 1 tahun Mus'ab bin Umair tinggal di sana, akhirnya makin banyak orang-orang yang masuk Islam. Terbukti pada musim haji di tahun yang berikutnya, Mus'ab bin Umair mengirim perwakilan utusan orang-orang Islam Madinah untuk berhaji. Tahu berapa jumlahnya? Ada 70 orang kaum mukminin dan mukminat. Orang-orang laki-laki yang beriman dan yang perempuan, 70 orang totalnya diajak oleh Mus'ab bin Umair pergi berhaji bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti bahwa dakwahnya Mus'ab bin Umair itu mulai terlihat hasil yang sangat signifikan. Kairan berat banget, signifikan apaan? Maksudnya itu hasil yang sangat memuaskan. Nah gitu, pakai bahasa yang ringan aja Kak Erlan. Iya, siap Komandan 86 ya. Adik-adik, Mus'ab bin Umair itu dia ahli dalam berbicara, berkomunikasinya bagus, ngajak orangnya itu pinter, akhlaknya juga
bagus, tampilannya juga menawan, ya kan ya? Makanya orang-orang jadi banyak tertarik masuk Islam. Mus'ab bin Umair itu di Madinah tinggal di rumahnya seseorang yang namanya As'ad bin Zurarah. Siapa namanya Kak Erlan? Aku takut ini jadi kuis nanti. Diulang. Siapa namanya? Namanya As'ad bin Zurarah. Siapa namanya? As'ad bin Zurarah. Nah, As'ad bin Zurarah ini yang menerima Mus'ab bin Umair di rumahnya, dan Mus'ab bin Umair kerap kali diajak As'ad bin Zurarah untuk berdakwah juga, karena As'ad bin Zurarah yang tahu tempat, tahu wilayah. Lantas kemudian As'ad bin Zurarah pun mengajak Mus'ab bin Umair untuk mendatangi sebuah kabilah atau suku, ya, kayak perkumpulan orang gitu, namanya Bani Abdul Ashhal, yang pimpinannya ada 2 orang, namanya Sa'ad bin Mu'adz dan juga Usaid bin Hudair. Ini 2 pimpinannya ya teman-teman ya. Dan adik-adik tahu tidak, ada kejadian yang sangat menegangkan di sini. Ketika Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah itu mau mendakwahi orang-orang dari Bani Abdul Ashhal, ternyata mereka itu sudah tahu kabar-kabar miring tentang Mus'ab bin Umair yang membuat orang-orang itu meninggalkan agama nenek moyangnya, teman-teman. Makanya sebelum mereka datang kepada seluruh penduduk yang ada di situ, Sa'ad bin Mu'adz pimpinannya nyuruh Usaid bin Hudair untuk menemui Mus'ab bin Umair terlebih dahulu. Langsung saja Usaid bin Hudair mendatangi Mus'ab bin Umair dengan membawa pisau belati. Sering! Teman-teman, kalau tiba-tiba teman-teman lagi duduk-duduk, tahu-tahu disodorin pisau, deg-degan nggak? Enggak deg-degan Kak Erlan, paling ngompol. Ngompol. Mus'ab bin Umair walaupun disodori pisau belati sama Usaid bin Hudair, ini yang disuruh Sa'ad bin Mu'adz tadi, Mus'ab bin Umair begitu tenang, begitu santai menghadapinya. Mus'ab bin Umair dengan keluasan ilmunya, dengan tenangnya pembawaannya, dia bilang, duduklah terlebih dahulu. Mus'ab bin Umair bilang sama, siapa yang megang pisau tadi? Usaid bin Hudair. Duduklah terlebih dahulu, wahai Usaid, kata Mus'ab. Akhirnya Usaid pun duduk. Duduklah terlebih dahulu, akan aku sampaikan sesuatu hal. Jika engkau menerimanya, kami akan sangat suka. Tapi kalau kamu tidak menerimanya, maka kami akan berhentikan apa yang kami sampaikan. Akhirnya Usaid bin Hudair duduk, diajak ngobrol sama Mus'ab bin Umair, lalu kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Luluh hatinya adik-adik, langsung dia bersyahadat masuk Islam. Usaid bin Hudair padahal pimpinannya suku yang Kak Erlan sebut tadi, kabilah yang Kak Erlan sebut tadi, pimpinannya diantaranya adalah Usaid bin Hudair. Luluh adik-adik karena Al-Quran. Bayangin adik-adik, hatinya lembut karena ayat Al-Quran, dia tersentuh, akhirnya masuk Islam. Usaid bin Hudair ini juga memang orang yang sangat cinta dengan Al-Quran ya. Nanti setelah dia masuk Islam, kita akan tahu ceritanya. Usaid bin Hudair itu yang suara lantunan Qurannya bagus adik-adik. Sampai-sampai kalau dia lagi ngaji, malaikat itu turun pengen nyimak mendengarkan. So sweet banget kan? Masya Allah loh. Karena saking bagus bacaan Qurannya Usaid bin Hudair ini, yang dibuat Mus'ab bin Umair masuk Islam, biiznillah, ini ternyata punya fokus pada Al-Quran. Hatinya luluh dengan Al-Quran dan lantunannya pun indah ketika membaca Al-Quran. Pernah lagi dia baca suatu surat di Al-Quran, kuda di sampingnya itu tiba-tiba meronta-ronta. Dia berhentiin bacaannya, kudanya berhenti diam. Dia lanjutin baca Qurannya, kuda-kudanya itu meronta-ronta lagi. Sampai pagi begitu. Dia tanya sama Rasulullah, wahai Rasul, kenapa ya? Ini kuda saya kok meronta-ronta seperti ini saat saya membaca Al-Quran. Rasul jawab, itu kuda bergerak-gerak seperti itu, meronta-ronta seperti itu karena kuda itu melihat malaikat. Karena malaikat itu turun menyimak bacaan Quranmu. Kalau saja engkau baca Quran sampai pagi hari, matahari terbit, mungkin orang-orang jadi bisa melihat bagaimana rupanya malaikat. Ini Usaid bin Hudair adik-adik, orang yang begitu cinta dengan Al-Quran.
lantunan Al-Qur'annya indah, bahkan hatinya juga lembut, luluh dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kita yang sudah sering membaca ayat Al-Qur'an, adakah hati kita tersentuh? Jangan-jangan hati kita sudah mati, hati kita menjadi batu, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu cuma lewat begitu saja. Makanya kalau baca Quran, jangan cuma baca Arabnya saja, baca terjemahannya, baca kandungan tafsirnya, minta terangin sama abi uminya, biar lebih membekas hati kita. Usaid bin Hudair masuk Islam, luar biasa. Lalu dia bertanya kepada Mus'ab bin Umair, apa yang harus aku lakukan? Mandilah, kata Mus'ab bin Umair. Maka kemudian Usaid bin Hudair sehabis bersyahadat dia mandi. Lalu dia datangi Sa'ad bin Mu'adz, yang tadi nyuruh siapa? Nyuruh Usaid bin Hudair. Sa'ad bin Mu'adz bilang, ini kenapa Usaid bin Hudair? Dia datang kepada kita dalam keadaan wajah yang berbeda, lebih berseri-seri, lebih berwarna dan merona. Cering. Wah, kenapa kok lebih cerah ini? Usaid bin Hudair pun memberitahukan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dia nggak kasih tahu kalau dia udah masuk Islam, tapi Usaid bin Hudair ini nyuruh Sa'ad bin Mu'adz untuk langsung saja ketemui As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'adz juga dengan penuh emosi, dengan penuh marah, sekarang dia yang bergantian menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Marah-marah juga, tapi Mus'ab bin Umair tetap tenang menghadapinya. Dibilang, duduklah sejenak, akan aku sampaikan. Jika kamu suka silahkan terima, kalau tidak suka kami akan berhenti menyampaikannya. Sa'ad bin Mu'adz duduk berbincang-bincang dengan Mus'ab bin Umair, dibacakan ayat Al-Quran. Sa'ad bin Mu'adz juga masuk Islam. Dan ada dia tahu nggak Sa'ad bin Mu'adz ini siapa nantinya? Dia ini adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yang ketika dia meninggal arsy-nya Allah itu bergetar. Karena begitu luar biasa keutamaannya Sa'ad bin Mu'adz, sampai-sampai kalau dia meninggal, ketika dia meninggal, arsy-nya Allah itu bergetar. Pernah dengar kata arsy kan? Arsy ya, yang ada di atas sana kan, kalau kita ditanya di mana Allah, jawabnya di atas arsy ya, di atas arsy. Nah, arsy-nya Allah itu bergetar ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Saking luar biasanya sosok Sa'ad bin Mu'adz. Gara-gara siapa Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam? Biiznillah gara-gara Mus'ab bin Umair penyebabnya. Jadi Mus'ab bin Umair ini jadi jalan-jalan kebaikan bagi para penduduk Madinah. Gara-gara Sa'ad bin Mu'adz dan juga Usaid bin Hudair masuk Islam, akhirnya orang-orang di Madinah jadi banyak masuk Islam. Kata mereka, apalagi yang membuat kita tidak masuk Islam? Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Usaid bin Hudair masuk Islam, ada juga Sa'ad bin Ubadah juga masuk Islam. Mari kita masuk Islam. Masuk Islam akhirnya orang-orang Madinah. Siapa yang dakwahin awal mulanya? Mus'ab bin Umair. Ini duta pertamanya kaum muslimin adik-adik. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa kita kalau bangga dengan keislaman kita adik-adik, kita harus ajak orang-orang lain untuk bisa merasakan apa yang kita rasa. Kalau kita senang dengan Al-Quran, rajin baca Quran, ajak juga adik-adik kita untuk baca Quran. Adek, jangan main boneka melulu, sini sama kakak baca Quran. Tuh, ini bangga dengan Islam. Dia ngajak orang lain untuk merasakan kenikmatan yang dia rasakan. Umi, jangan main WA-an melulu, jangan lihat HP mulu, ayo murojaah bareng aku. Gitu ya. Kita pengen buat ayah bunda kita juga cinta dengan Al-Quran. Itu namanya dakwah adik-adik, mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perannya Mus'ab bin Umair itu begitu besar ya. Banyak penduduk Madinah masuk Islam gara-gara Mus'ab bin Umair sudah mendakwahi pimpinannya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan juga siapa tadi namanya? Usaid bin Hudair ya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair itu selain dia pintar untuk berkomunikasi, Mus'ab bin Umair juga adalah orang yang gagah pemberani. Mus'ab bin Umair kerap kali mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali pula dengan sebuah peperangan yang di dalamnya
Mus'ab bin Umair tewas dan meninggal dunia. Perang apa itu? Perang Uhud. Terjadi pada tahun berapa Hijriah? 2 atau 4? Iya, yang benar jawabannya 3 ya. Kalau Kak Erlan kasih 2 pilihan yang salah, jawabnya pilihan yang benar. Jadi 2 atau 4 Hijriah? 3 Hijriah ya. 3 Hijriah itu perang Uhud terjadi. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud itu kan perang balas dendamnya orang-orang musyrikin ya. Karena di tahun sebelumnya mereka baru saja kalah habis-habisan saat terjadinya perang Badar. Perang Badar itu kaum musyrikin kalah telak. Padahal jumlahnya lebih banyak mereka. Kaum muslimin cuma 300-an orang saja. Sedikit sekali, mereka kalah. Makanya mereka ingin balas dendam di tahun berikutnya. Mereka himpun kekuatan, maka di perang Uhud inilah terjadinya. Awalnya kaum muslimin itu saat perang Uhud di atas angin, hampir-hampir mendapatkan kemenangan. Tapi qadarullah, ada segelintir pasukan pemanah yang melanggar perintah Rasulullah SAW. Rasul katakan, jangan sekali-kali pun turun dari bukit, dari atas bukit sebelum mendapatkan perintah dari Nabi. Karena pasukan pemanah ini kan perannya sangat vital adik-adik. Dia punya peranan untuk menghalang serangan musuh. Karena dia di tempat yang tinggi, dipanah-panahin setiap musuh yang mau menyerang. Akhirnya apa? Musuh jadi kocar-kacir. Nah, ketika kaum muslimin itu hampir menang, dan sebagian pasukan pemanah menganggap bahwa ini kaum muslimin sudah menang dan saatnya membagi dan mendapatkan harta rampasan perang, maka sebagian mereka pun turun ke bawah. Sebagiannya lagi tetap ada di atas, dan sebagiannya ini sudah mengingatkan untuk tidak turun ke bawah, tapi sebagian orang tetap turun ke bawah. Melihat keadaan ini, maka Khalid bin Walid dulu waktu perang Uhud dia belum masuk Islam. Khalid bin Walid waktu perang Uhud itu justru malah jadi panglima perangnya kaum musyrikin, pemimpin pasukan berkuda. Lalu dia putar bukit Uhud itu, lalu kemudian dia serang pasukan pemanahnya kaum muslimin, dan disinilah letak kekalahannya pasukan orang-orang Islam. Dan disinilah kondisi kaum muslimin seketika buyar, kocar-kacir. Lalu di momen-momen yang sangat menegangkan dan penuh dengan huru-hara inilah hasrat orang-orang musyrik ingin membunuh Rasulullah itu begitu besar. Lalu dilihatlah ada yang tampilannya seperti mirip dengan Rasulullah SAW, yang itu sebenarnya adalah Mus'ab bin Umair. Dan ketika itu Mus'ab bin Umair adalah orang yang memegang panji Rasulullah mewakili kalangan kaum muhajirin. Mus'ab bin Umair dengan gagah berani memegang panji bendera kaum muslimin, tidak kenal takut, tidak kenal gentar. Ada orang musyrik namanya Ibnu Qami'ah. Siapa namanya? Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah Al-Laythi, diincarnya sosok orang ini yang dikiranya ini adalah Muhammad, padahal sebenarnya ini Mus'ab bin Umair. Dia datangi Mus'ab bin Umair yang sedang memegang panji bendera Islam, lalu diambil pedangnya, sering. Ini apa? Ini apa? Ini jari telunjuk ya, bukan pedang ya. Ini jari telunjuk tapi dimisalkan dengan pedang. Kita pegang, tajam ternyata ya, pura-puranya tajam. Ibnu Qami'ah keluarkan pedangnya, sering. Dia hendak merebut panji bendera Islam. Maka dengan pedangnya ini ditebaslah tangan kanannya Mus'ab bin Umair. Shring! Mus'ab bin Umair tangan kanannya putus. Tapi dia tidak takut sama sekali. Justru yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair adalah yang sebagaimana Allah firmankan di Quran surat Ali Imran ayat 144. Apa kata Mus'ab bin Umair? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tangan kanannya putus, dia enggak bilang sakit, tapi dia cuma katakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul, dan telah berlalu juga rasul-rasul yang sebelumnya. Artinya Mus'ab bin Umair itu yang pertama cinta kepada Nabi Muhammad. Maka dia mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul.
Mus'ab bin Umair benar-benar ingin membela Rasul, makanya dia tidak takut berperang. Yang kedua, arti dari wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya yang membawa kebenaran. Jadi kita harus bangga dan gak boleh takut kalau kita berada di jalan kebenaran. Inilah yang diyakini oleh Mus'ab bin Umair. Maka ketika tangan kanannya putus, yang dia katakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tangan kanannya putus, panji bendera yang tadinya dipegang tangan kanan dioper dan dilemparkan ke tangan kiri. Syup! Panjinya dipegang tangan kiri, Ibnu Qami'ah datang lagi bawa pedangnya. Sering ditebas tangan kirinya Mus'ab bin Umair. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Tangan kanan putus, tangan kiri putus. Tidak rela panji bendera kaum muslimin ini jatuh, direngkuh dengan tubuhnya dengan sedikit potongan tangan yang masih tersisa. Ibnu Qami'ah datang lagi, ditusuk dengan tombak. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul yang sebelumnya. Inilah firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-144. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir kehidupannya Mus'ab bin Umair yang wafat di usia ke-40 tahun di tahun 3 Hijriah saat terjadinya perang Uhud. Adik-adik kalau nanti ke Jabal Uhud, nanti ada makam syuhada di situ. Disitulah kuburannya Mus'ab bin Umair. Adik-adik tahu tidak, Mus'ab bin Umair itu meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sudah tangan kanannya putus, tangan kiri putus, tubuhnya dipenuhi dengan banyak tusukan. Akan tetapi adik-adik, ketika sahabat yang lain ingin memakamkan, ternyata tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuhnya Mus'ab bin Umair. Maka melihat keadaan ini, Nabi Muhammad itu menangis, sangat sedih sekali melihat kondisi Mus'ab bin Umair yang meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Cuma dengan sehelai kain burdah. Kain burdah itu kain kasar yang ukurannya tidak besar. Kalau ditutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kaki, kepalanya kelihatan. Maka melihat keadaan yang sangat mengenaskan ini, Nabi menangis, teman-teman. Padahal dulu Nabi yang bilang, ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmah. Aku enggak pernah melihat seorang pun di kota Mekah yang paling rapih rambutnya, wala araqahullah, yang paling bagus pakaiannya, wala an'ama nikmatan min Mus'ab bin Umair. Aku juga enggak pernah melihat seseorang yang mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak daripada Mus'ab bin Umair. Dulu Nabi bilang ini, teman-teman, karena melihat penampilannya Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam itu adalah penampilannya sangat menawan. Tapi di perang Uhud ini meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Maka melihat Mus'ab bin Umair yang seperti ini, Nabi Muhammad SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan buat Mus'ab bin Umair. Nabi kemudian menukil firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man bin Umair yang meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Itulah teman-teman semua, adik-adik sekalian, pengorbanan dan perjuangan seorang Mus'ab bin Umair dalam membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat mulia,
pemegang panji bendera Rasulullah, duta pertamanya kaum muslimin yang mendakwahi penduduk Madinah, sehingga Madinah kita lihat menjadi jejak-jejak peradaban yang sampai detik ini Islam itu bermuara daripadanya. Asal mulanya biiznillah adalah di antara hasil dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, yang mengorbankan fasilitas-fasilitas kenikmatan dunia, dikorbankan untuk semangat menuntut ilmu, semangat belajar, semangat membela Islam. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus bangga jadi anak yang beragama Islam. Semangat terus untuk belajar, walaupun sekarang lagi wabah corona, kita lagi belajar di rumah, gak boleh malas-malesan belajarnya. Contoh nih Mus'ab bin Umair, walaupun dia dikejar-kejar orang Quraisy, walaupun dia diteror, diancam, dia tetap semangat belajar walaupun sembunyi-sembunyi dan diam-diam di rumahnya Arqam. Kita di rumah dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang tidak sempit, tidak susah, harusnya lebih semangat lagi kalau disuruh belajar. Makanya kerjakan tugas-tugas sekolahnya dengan semangat, kerjakan tugas-tugas dari ayah bundanya yang semangat, semangat juga belajar agamanya. Ya, inilah sedikit faedah yang bisa Kak Erlan sampaikan, mengambil ibroh dan pelajaran dari sosok sahabat Nabi yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di akhir kuis Kak Erlan mau di akhir kuis, di akhir kajian Kak Erlan mau sampaikan kuis ya. Silakan dijawab. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah sebutkan siapa nama sahabat yang kita ceritakan hari ini. Itu yang pertama. Soal yang pertama, sebutkan siapa nama sahabat yang kita ceritakan hari ini. Sudah? Lalu soal yang kedua, di perang apa Mus'ab bin Umair wafat? Sudah? Sudah ya? Oke. Yang ketiga, coba jawab siapa dua nama petinggi orang Madinah yang didakwahi oleh Mus'ab bin Umair sehingga mereka masuk Islam. Siapa tadi itu? Ada sahabat yang meninggal, arsy-nya Allah bergetar. Itu siapa? Terus ada lagi satu sahabat yang dia kalau baca Quran, malaikat turun mendengarkan. Yang satu depannya S, yang kedua depannya U. Yang S Sa'ad, yang U Usaid. Ya, dijawab ya. Udah kairan kasih clue tuh ya. Yang S Sa'ad bin Mu'adz. Kalau yang U Usaid bin Hudair. Nah, dijawab ya. Soal pertama, siapa nama sahabat yang kita ceritakan? Mus'ab bin Umair. Soal yang kedua, waktu di perang apa Mus'ab bin Umair wafat? Uhud. Oke, yang ketiga, siapa nama dua sahabat yang diislamkan oleh Mus'ab bin Umair? Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair. Oke, adik-adik dijawab ya di kolom komentar, dan kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada segenap krunya Kak Erlan nih. Ada Mas Faldi, ada Mas Sigit yang udah menemani syuting hari ini. Kita doakan mereka sehat-sehat ya adik-adik ya. Dan juga kita doakan semoga keluarganya mereka sehat-sehat. Doakan juga semoga Kak Erlan sehat-sehat dan keluarganya Kak Erlan sehat-sehat. Kita juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Madinah Islamic Primary School. Ini sekolahnya Ustadz Aminur Bait yang sudah menyediakan studionya untuk kita syuting di sini. Kita juga ucapkan jazakumullah khairan kepada pihak penyelenggara kajian kita hari ini yang diselenggarakan oleh Bogor Bertauhid dan juga Sebaris TV ya, bekerjasama dengan Kak Erlan Bercerita. Walhamdulillah hari ini sudah kita selesaikan kajian. Itu artinya pekan ini kajian bersama Kak Erlan dicukupkan ya. Insya Allah pekan depan kita sambung lagi jika ada waktu dan kesempatan. Adik-adik boleh usul loh ke Kak Erlan, boleh juga ketik di kolom komentar. Nanti mau request diceritakan
siapa sahabat Nabi SAW yang pengen diceritakan. Sebut saja siapa nama sahabatnya dan siapa juga nama Nabi ya. Kalau pengen diceritakan Nabi boleh diketik di komen ya. Dibanyakin komennya ya. Pokoknya dibanyakin komennya, disebutkan requestnya siapa. Oke? Demikianlah adik-adik kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Demikianlah dari Kak Erlan. Tetap semangat adik-adik belajar ya. Dan bangga menjadi anak Islam sebagaimana Mus'ab bin Umair. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.